Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan novel romantis Menunggumu di sini. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Ketika Sukin pulang, dia menemukan serangkaian panggilan yang terlewat di ponselnya dan hendak menelepon kembali. Ponsel Meng Yanchen pun berdering. "Ya, potonganku terbakar," tanya Meng Yanchen. "Di jalan sebelah. Aku baik-baik saja di sini." Sukin melepaskan sepatunya dan berjalan ke dalam ruangan dengan berjalan kaki tanpa alas kaki. "Baiklah." Meng Yanchen bertanya lagi, "Sibuk belakangan ini?" "Sedikit." Sukin melirik cermin lantai dan melihat bercak lumpur di tubuhnya. Dia mengerutkan kening dan merasa tidak nyaman. "Aku tidak akan bercerita saat ini, aku akan mandi dulu. Besok aku akan pulang ke rumah untuk bertemu orang tuaku." "Baik." Meng Yanchen mengakhiri panggilan teleponnya. Berdiri di bawah pancuran, Sukin mandi dan melihat percikan air. Tiba-tiba dia teringat mata Song Yan yang acuh tak acuh di balik bunga air. Wajah tampan yang dilapisi abu hitam dan keringat memiliki ekspresi jahat yang sama seperti aslinya. Pada saat itu, Sukin hanya siswa sekolah menengah. Saat itu musim panas, Sukin pulang dari sekolah. Jalannya terhenti oleh geng Song Yan. Sukin biasa berjalan dengan menundukkan kepala hingga tiba-tiba dia menginjak kaki Song Yan sebelum menyadari bahwa garis pandang di depannya diblokir oleh seseorang, dan dia mengangkat kepalanya. Song Yan menganggukkan kepalanya, "Kau yang disebut Meng Qin." Sukin diam. Song Yan mendekatinya dengan cepat dan berkata, "Aku telah menangkapmu." Teman-temannya tertawa cekikikan, dan Song Yan mengerutkan kening, berbalik dan menghardik. "Sialan kalian semua. Kalian tidak melihat aku sedang menggoda kakak iparmu. Siapapun yang mengerjai kakek itu, aku akan membunuhnya." Anak kecil itu berjalan mundur. Song Yan menoleh ke arah Sukin dan mengerutkan kening, bicara. Sukin menatapnya sejenak dan berkata, "Aku tidak mengenalimu. Namaku Song Yan, aku pria MU." Sukin menundukkan kepala dengan acuh tak acuh dan melanjutkan berjalan dalam diam. Song Yan meletakkan tangannya di dalam saku, mengangkat kepalanya dan tersenyum ke langit, menggerakkan kakinya yang panjang, dan tubuhnya yang tinggi memblokir jalan Sukin. Sukin berjalan ke kiri, dia berhenti di sebelah kiri, dia berjalan ke kanan, dan dia dengan tenang menghalangi jalur kanan. Begitu bolak-balik, Sukin mengangkat kepalanya lagi dan menatapnya, matanya acuh tak acuh. Song Yan membungkukkan kepalanya sedikit, dan menatapnya dengan dagu yang diangkat. Dia ingin tertawa, "Apa yang kau bicarakan? Kenapa kau lari sebelum selesai?" Sukin tidak menjawab dan ingin mengambil kesempatan untuk pergi. Song Yan dengan cepat menghalangi jalannya, Sukin kabur dan menabraknya. "Oh," dia mengeluarkan suara ambigu, dan tertawa, "Ayo, pukul lagi, dan pukullah jantungku." Sukin kembali ke tempatnya, sedikit memerah, dan akhirnya menyerah, "Pengacau." Song Yan menjaga tangannya di dalam saku dan menggerakkan lengannya seolah-olah untuk bersaksi, dengan polos berkata, "Apa yang kulakukan?" "Sukin, apa yang kau lakukan menghalangi jalanku?" Song Yan mengangkat dagunya, "Lausu tertarik padamu, siapa yang akan menghalangimu?" Sukin tidak berkata apa-apa. "Kau mendengar apa yang kukatakan tadi?" Song Yan menundukkan kepala dan menatap langsung matanya, "Tidak bicara, maka tidak akan kubiarkan kau pergi." Gadis muda Sukin menatapnya dengan tatapan kosong. Menatapnya, tidak bicara atau pergi. Kedua belah pihak menahan, tidak ada yang akan mengalah, dan akhirnya bertahan satu sama lain. 10 menit, 20 menit, setengah jam, 1 jam. Orang mungkin bisa naif dan keras kepala sejauh itu hanya pada masa remaja mereka. Sukin kehilangan kendali sejenak dan tiba-tiba mematikan keran air.
Hanya pertemuan singkat, dan dia tidak akan bertemu lagi. Tapi dia adalah orang yang opsional, dia tidak mengharapkan untuk melihatnya lagi. Dia mengalami sedikit masalah ketika pulang ke rumah keesokan harinya. Sukin lupa membawa kartu identitas. Prajurit di pos pintu kompleks diperkirakan baru. Dia tidak mengenalinya, dan dia tidak ingat nomor plat mobilnya, sehingga dia dihentikan untuk mendaftar. Sukin meraba-raba di dalam tas sejenak, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan lembut, "Saya berganti dompet, dan kartu identitas terjatuh." Prajurit itu bertanya, "Kamu mencari siapa?" Sukin berhenti sejenak dan berkata, "Meng Huaijin, kepala staf." Prajurit yang bertugas ragu-ragu dan meragukannya melihatnya dari atas ke bawah. Sukin duduk di dalam mobil tanpa berkata apa-apa, hanya bertanya-tanya mengapa matahari begitu terik di sore hari, dan matahari terasa luar biasa panas di dalam mobil. Prajurit itu harus mengatakan sesuatu. Prajurit lain dengan langkah mantap berjalan mendekatinya untuk memberi salam, dan pemuda di pos jaga tidak tahu, jadi dia mengikuti memberikan salam. Prajurit itu mengangkat palang, "Nona Meng, maafkan dia yang baru di sini, dia mengganggu waktumu." Sukin tersenyum pelan, "Tidak apa-apa." Dia sedikit menekan gas dan mobil masuk ke dalam kompleks. Kedua prajurit itu memberi salam. Kompleks keluarga ini dibangun pada tahun 1980-an, dengan dinding merah dan genteng putih, dikelilingi oleh pepohonan hijau, yang cukup klasik. Meskipun berdekatan dengan pusat kota wilayah barat, kompleks ini dikelilingi oleh danau di tiga sisi dan menghadap ke museum dan perpustakaan. Sukin menghentikan mobilnya dan tidak langsung masuk ke dalam rumah, dadanya terasa pengap dan tertekan. Dia berjalan ke semak-semak dan merokok sebatang rokok, berdiri dalam bayangan pohon-pohon, udara terasa sejuk dan suasana hatinya perlahan tenang. Dia melihat sedikit warna kuning di antara daun-daun hijau. Masih musim panas, tetapi ada selembar daun di pohon beringin di seberang tembok. Daunnya agak kuning, seperti anak yang berbuat salah. Pada saat itu, Song Yan melompati tembok ini untuk menemukannya, dan pria itu mengingat frekuensi patroli bolak-balik dengan jelas. Tapi sekarang tidak berfungsi, kamera ada di mana-mana di dinding. Sukin meredam asap, menyemprotkan parfum di tangannya, dan keluar dari semak-semak. Menuju pintu rumah, mobil Meng Yanchen datang mendekat. Sukin berdiri di tempat, menunggu agar Meng Yanchen yang mengenakan seragam militer turun. Meng Yanchen adalah anak laki-laki yang paling tampan sejak kecil. Penampilan masa mudanya bahkan bisa digambarkan sebagai keindahan. Sebaliknya, dalam beberapa tahun ini, setelah mengenakan seragam militer, pesonanya hilang dan berubah menjadi gagah. Semakin lama, semakin mirip dengan Meng Huaijin saat masih muda. Mata Meng Yanchen terus terkunci pada Sukin. "Kamu terlihat kurus?" "Sukin, tidak begitu berlebihan." "Sudah berapa lama kamu tidak pulang?" Meng Yanchen melepas topi militer, 2 minggu. Sukin berada di tangga, memalingkan kepalanya dengan ekspresi pucat. "Apakah kamu minta maaf padaku?" Meng Yanchen melihat wajahnya yang sedikit terkejut dan membeku sejenak, lalu tersenyum dan mengikuti Sukin masuk ke dalam rumah. Sukin memasuki pintu untuk mengganti sepatu, lalu memanggil, "Ayah, Ibu." Meng Yanchen mengikuti panggilan tersebut, "Ayah, Ibu." Fuening keluar dari ruang belajar. "Bagaimana kalian berdua pulang bersama?" "Sukin, aku kebetulan bertemu dengannya di pintu." "Bagaimana dengan ayahku?" "Ia pergi bermain catur dengan ayah Xiao Yixia." "Sudah waktunya makan, jadi dia pulang," jawab Fuening. "Sukin, baru saja berkeringat di mobil, aku akan ganti baju dulu." Fuening sedikit mengerutkan kening, melihat sekeliling dengan anggun selama sekitar seminggu, lalu tersenyum dan bertanya, "Siapa yang merokok?" Sukin tidak menjawab. "Aku," ujar Meng Yanchen, "aku baru saja merokok di mobil." "Setelah ditiup angin cukup lama, masih tercium olehmu." Fuening terus tersenyum, tidak ingat peraturan di rumah. Meng Yanchen mengangkat tangannya, "Aku tidak akan membawa bau asap ke rumah,
dan berjanji tidak akan terjadi lagi di lain waktu. Sukin naik ke lantai atas untuk menutup pintu dan melirik kamarnya. Sepertinya tidak ada yang berubah. Ia pergi ke meja dan membuka laci, membuat kerajinan kayunya dan ukiran-ukiran kecilnya tertata rapi. Fuening tidak pernah menyukai hobi ukirnya, katanya dia menghabiskan waktu duduk di kamar hanya untuk mengukir kayu dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Gadis baik, pikirannya aneh. Ia juga tidak suka Sukin menjadi seorang ahli bedah, katanya terlalu banyak kuman dan sulit diatur. Profesi dokter bukanlah sesuatu yang seharusnya dilakukan anak keluarga mereka. Sukin menutup laci, mengambil rok dari lemari, dan mulai melepaskan bajunya. Meng Yanchen dengan simbolis 2 kali mengetuk pintu dan membukanya pada saat yang bersamaan. Kin, Sukin melepaskan kemejanya setengah jalan, dengan bahu merah muda dan bra biru terlihat. Ia memandang Meng Yanchen dengan tenang dengan mata hitamnya. Ponsel Meng Yanchen ada di telinganya, membeku sejenak, lalu pintu ditarik setengah jalan dan dihentikan. Sukin bertanya, "Ada apa?" Meng Yanchen, Yi Xiao menelepon dan ia membuka kamar di Gulfstream. Dia bertanya apakah akan pergi malam ini. Sukin mengangguk, "Baiklah." Meng Yanchen menutup pintu, menundukkan kepala, berdiri di belakang pintu sejenak. Lalu pergi. Xiao Yixia adalah tetangga mereka, teman yang lahir pada tanggal yang sama dengan Meng Yanchen. Salah satunya seperti api dan yang lain seperti es. Dari kecil hingga dewasa, tak seorang pun akan mendengarkan siapapun. Jika suka ke timur, aku suka ke barat. Jika kamu pergi ke utara, aku akan pergi ke selatan. Rekonsiliasi pertama antara keduanya sebenarnya berawal dari kedatangan Sukin. Sukin tidak suka berbicara, dia hanya suka mengukir kayu dengan pisau, seperti robot kecil. Xiao Yixia sangat menyukai adik perempuan ini. Dia melihatnya dengan rasa penasaran. Terkadang dia menyentuh tangannya dan mencubit wajahnya. Sukin tidak menangis, hanya menatapnya dengan mata gelapnya. Xiao Yixia menyukainya, dan setiap hari pergi ke rumah keluarga Meng. Meng Yanchen mengusirnya, "Adik perempuanku bukan milikmu." Xiao Yixia pergi dan membuat onar dengan ibunya, "Aku juga ingin memiliki adik perempuan. Dia pasti harus persis seperti Xiao Qin." Ia akhirnya dipukuli oleh ibunya. Xiao Yixia mendengar dari Fuening bahwa Sukin tinggal di rumah untuk meredakan penyakitnya, jadi dia memanjat jendela setiap hari untuk mencari Sukin, dan menceritakan betapa serunya menggodanya untuk keluar. Suatu hari, Sukin mengukir seorang pria kecil, dan diam-diam menyerahkannya kepada Xiao Yixia. Xiao Yixia melihatnya, itu adalah gambar dirinya yang kecil. Dia merasa senang dan membawanya untuk pamer dengan antusias kepada Meng Yanchen. Meng Yanchen tertawa dan menunjukkan laci berisi lebih dari 12 ukiran kayu buatan Meng Yanchen. Xiao Yixia sangat marah hingga hampir saja membunuh Meng Yanchen. Sukin diproteksi berlebihan oleh kedua orang ini sejak kecil, dan sedikit teman yang meninggalkan kompleks perumahan. Interaksinya dengan dunia luar seperti capung. Pengecualian adalah Song Yan. Setelah makan malam, Meng Yanchen berkata akan pergi mencari Xiao Yixia. Fuening tidak banyak bertanya, dan jarang tidak setuju. Malah, dia berkata bagaimana Meng Yanchen tidak belajar dari Xiao Yixia dan mencari pacar. Meng Yanchen tidak mendengarnya. Xiao Yixia adalah anak khas dari daerah itu. Dia mengundang teman dan rekan, dan hampir setiap malam ada pertemuan. Tidak ada orang yang tidak dia kenal di kota ini, dari timur ke barat dan dari selatan ke utara. Tidak ada tempat yang belum pernah dia kunjungi. Dia punya banyak teman dan banyak pacar. Sukin pernah mengatakan bahwa dia bersifat setia, tetapi Xiao Yixia tidak ingin meluas tangannya. "Aku masih setia, aku telah mencintaimu selama bertahun-tahun, dan dunia bisa belajar dariku." Sukin terlalu malas untuk menghiraukan leluconnya. Dia nakal sejak kecil, dan dipukuli oleh ayahnya hingga usia 28 tahun. Tidak tertarik pada karir resmi, suka terlibat dalam komunikasi dan bisnis,
Tetapi si nakal ini menjadi orang terkaya. Xiao Yixia adalah tamu tetap di Gulfstream. Hampir setiap malam, di pesta ini para tamu membicarakan bisnis. Meng Yanchen hanya melaporkan nama Xiao Yixia, dan pelayan yang tinggi dan tampan membungkuk untuk memimpin jalan. Mengayuh melalui ruang lift yang megah, Sukin tanpa sengaja melihat hidran kebakaran berwarna merah, dan ada kolom pemeriksaan keselamatan kebakaran di sampingnya, yang mencatat nama dan tingkat evaluasi orang yang memeriksa tanggal pemeriksaan. 16 April, Brigade Pemadam Kebakaran Nancheng, Wang Xuankai, memenuhi syarat. 17 September, Brigade Pemadam Kebakaran Nancheng, Zhang Haoke, memenuhi syarat. Ding dong lift, pintunya terbuka, Xiao Yixia di dalam. Meng Yanchen, kemana kamu pergi? Xiao Yixia, Dokter Su ada di sini, jadi harus turun ke bawah menjemputnya. Sukin berbalik dan berkata dengan ringan, punya waktu begini untuk menjaga pacarmu. Xiao Yixia menangkap tatapan matanya, melihat kembali formnya, dan bertanya, apa yang kamu lihat? Sukin, biasa saja. Lift bergerak naik perlahan, tiba-tiba Sukin berkata, aku melihat Song Yan minggu lalu. Wajah Meng Yanchen dan Xiao Yixia berbeda. Xiao Yixia menjadi yang pertama bertanya, apa yang dia lakukan? Aku tebak, dia tidak akan menjadi bos seperti aku. Cahaya di mata Sukin redup, dan dia berkata, pemadam kebakaran. Hening sejenak dalam lift, dan Sukin mendengar simpati dalam keheningan itu. Meng Yanchen, yang selalu mengabaikan dirinya, kali ini berkata dengan penuh perhatian, aku tahu anak itu tidak akan berakhir baik. Sukin tersenyum samar, ya.